sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu Eni, bagaimana apa Bu Eni dalam sebagai guru penggerak ini apa menjadi beban sama Bu Eni? Terima kasih Bu. Mungkin yang menjadi sebenarnya guru penggerak ini sangat banyak manfaatnya Bu. Banyak hal yang bisa dipelajari dari guru penggerak ini, dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu, apalagi materinya itu sangat bagus. Namun kendalanya mungkin itu adalah masalah jaringan dan masalah waktunya. Itu ya Bu ya. Itu yang menjadi kendalanya. Nah, baiklah Ibu, sekarang kita fokus kita pendampingan pertama ya Bu ya. Fokus pendampingan, untuk pendampingan pertama ini kita akan merefleksi awal. Refleksi awal kan sudah 1 bulan Ibu diklat CGP ini. Jadi yang 1 bulan ini kita akan melakukan refleksi awal apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam selama sebulan ini. Baiklah Ibu, bagaimana Ibu sudah menyiapkan yang saya sampaikan kemarin seperti peta posisi diri, yang waktu kakaknya orientasi, jadi rencana pengembangan diri, kemudian di sini kita akan melakukan refleksi belajar daring. Kan kita daring diklatnya baik dari fasilitator maupun dengan instruktur. Kita kan daring ini. Nah, jadi kita merefleksi apa saja selama ini yang sudah Ibu peroleh, apa kendala-kendalanya. Jadi itu saja untuk bulan pendampingan pertama ini. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah bagaimana dukungan dari sekolah, dukungan dari rekan-rekan guru, dan dukungan dari stakeholder lainnya kepada Ibu selaku CGP pada saat ini. Terkait dari pelaksanaan CGP ini Bu, itu alhamdulillah kalau di segi dari rekan, dari sejawat itu sangat mendukung sekali Bu, karena mungkin rekan-rekan juga tertarik ikut dalam CGP karena melihat banyak manfaat dari kegiatan ini. Jadi walaupun agak sedikit sibuk, tetapi alhamdulillah masih ada rekan yang berminat ikut dalam CGP untuk angkatan berikutnya. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah menjadi motivasi buat rekan-rekan Ibu ya. Ada 2 orang yang ikut dalam dua orang yang ikut dalam pendaftaran CGP angkatan 8. Sudah submit Ibu? Sudah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan lulus juga nanti jadi bisa saling berbagi nanti Ibu sama rekan-rekan di sini. Hebat sekali, mantap Ibu, baru bulan pertama sudah bisa memberikan dorongan motivasi kepada rekan-rekannya ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Baiklah Ibu, selama daring ini saya juga sudah melihat, sudah memantau jurnal perkembangan Ibu mulai dari modul 1.1 sampai kemarin 1.4 itu saya pantau. Alhamdulillah bagus sekali, Ibu selalu mengirimkan tugas, tidak ada tugasnya yang tidak ada tugasnya yang ketinggalan. Alhamdulillah semuanya dilakukan dalam cepat waktu ya Bu ya, hebat, mantap sekali Ibu. Ibu juga sudah membuatnya di dalam berbentuk video yang sudah dimodifikasi, itu bagus sekali Ibu ya. Kemudian selanjutnya selama 1 bulan pertama ini berarti Ibu sudah menyiapkan seluruh dokumen-dokumen mulai dari awal modul 1.1 ya Bu ya. Sudah ya. Dokumen itu sudah Ibu satukan dalam portofolio digital Bu. Alhamdulillah. Untuk bagian awal pendampingan kita ini. Baiklah Ibu Eni, tadi Ibu Eni sudah menyampaikan bagaimana aktivitas Ibu Eni selama sebulan ini. Selanjutnya di sini kan Ibu sudah menyampaikan tadi itu bagaimana prosedur yang sudah Ibu jalani dalam 1 bulan ini. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan, kan Ibu sudah sama fasilitator, sudah sama instruktur gitu kan.
Jadi kan ada waktu lokakarya orientasi kan ada Ibu Eni memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, kira-kira waktu itu banyak sekali kekhawatiran yang Ibu Eni apa kan yang Ibu Eni sampaikan. Nah, sekarang setelah berjalan 1 bulan ini kekhawatiran itu terjadi tidak? Eh, Kekhawatiran mungkin sampai saat ini tidak terjadi, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. tidak ada kendala. Cuma yang menjadi kendala satu-satunya mungkin itu adalah masalah jaringan saja. Masalah jaringan Iya. berarti ya Bu ya. Iya. Berarti kekhawatiran yang Ibu ini bikin yang panjang-panjang waktu kita lokakarya orientasi tidak ada ya Bu ya. Tidak. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya apa harapan-harapan Ibu untuk ke depannya? Kan sekarang kekhawatirannya tidak ada. Kalau masih ada kekhawatiran Ibu ini berarti Bu ini harus mencari trik-trik lagi nih. Nah, sekarang apa harapan-harapan Bu ini untuk ke depannya? Untuk 1 bulan ke depan ya Bu ya. Harapannya itu tentunya dalam ini pelaksanaannya itu berjalan lancar, sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan teori yang telah kita pelajari, seperti pada filosofi pemikiran KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak juga bisa nantinya ke depannya sesuai dengan yang diharapkan, lanjut dengan visi guru penggerak, mudah-mudahan nanti bisa terwujud, Bu, Iya, visinya. mudah-mudahan ya. Karena walaupun beberapa waktu 1 bulan telah berjalan, tapi itu alhamdulillah sudah mulai nampak ada perubahan yang terjadi di sekolah ini, Bu. Karena di visi di sini itu yang saya ambil adalah mewujudkan siswa yang berkarakter di sekolah ini. Karakter ya Bu ya. Iya. Dan kemudian nanti mudah-mudahan budaya positif yang telah dipelajari pada modul 1 4 juga bisa ke depannya diterapkan di sekolah ini. Iya, ya mantap sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Eni inginkan benar-benar terwujud dan terjadi perubahan di lembaga Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Mantap sekali Bu Eni ya. Kemudian bagaimana bentuk dukungan dari rekan-rekan Ibu selama 1 bulan ini? Alhamdulillah rekan-rekan itu sangat mendukung kegiatan ini karena rekan-rekan juga melihat manfaatnya, Bu. Iya. Jadi dari yang belum pandai, contoh kecil dari aplikasi ini, dari yang belum pandai, kemudian kita sudah bisa sedikit, dan kemudian kami juga berbagi di sini, Bu, mana ada ilmu yang baru, jadi kita saling berbagi, sharing, dan teman-teman pun bersemangat menerima pembaruan-pembaruan yang telah diberikan. Alhamdulillah ya Bu ya, bersemangat semuanya. Berarti ada juga CGP teman-teman Ibu, bahkan ada yang mau ikut juga untuk angkatan berikutnya. Berarti Ibu sudah menjadi motivator, sudah menjadi apa juga di lingkungan Ibu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ya. Baik Ibu, kemudian setelah Ibu belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 kemarin ya Bu ya, apa implementasi dari pemikiran KHD ini yang sudah Ibu implementasikan di lembaga ini? Mungkin sesuai dengan pemikiran KHD bahwa pembelajaran itu adalah yang berpusat pada anak. Nah, itu dengan berusaha kita mengikuti kodrat alam anak dan juga kodrat zaman pada saat ini. Karena kodrat anak itu adalah bermain, makanya di dalam pembelajaran itu kita juga menyelipkan permainan-permainan dengan menggunakan ice breaking apapun yang anak suka. Nah, itu diterapkan di pembelajaran. Mantap sekali ya Bu Eni ya, sudah mulai kelihatan dari hasil pembelajaran modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah dapat Ibu terapkan, mudah-mudahan kedepannya selalu menjadi pembiasaan ya Bu ya. Baiklah Ibu, kemudian apa saja aksi nyata yang sudah Ibu lakukan di modul 1.1, 1.2, 1.3, kalau dari 1.4 dalam proses ya Bu ya. Nah, jadi apa saja aksi nyata yang sudah Ibu
lakukan di sekolah? Mungkin kalau aksi nyata itu terkait dari modul 1.1 sampai 1.3 itu adalah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari, Bu. Nah, sebelumnya itu di sini belum belum terlaksana maksimal pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sini. Nah, sejak ini kegiatan ini itu pembiasaan-pembiasaan itu sudah dilakukan, contohnya pada hari Senin itu upacara bendera, berarti itu melatih disiplin anak. Kemudian hari Selasa itu ada pembiasaannya pemeriksaan kesehatan, juga melatih tanggung jawab anak di situ. Kemudian hari Rabu itu pembiasaannya adalah makan bersama. Nah, di situ juga ada saling kerjasamanya dan agamanya juga di situ, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Hari Kamis itu juga ada pembiasaan latihan PBB. Hari Jumat itu kultum itu berarti di situ ada penumbuhan karakternya juga di situ. Hari Sabtu ada senam. Wah, Nah, luar biasa ya. sekali ya Bu ya. Ada berarti setiap hari Ada sudah ada setiap perubahan hari, ya Bu ya. Oh ya, luar sebelumnya biasa belum sekali. Iya, 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 terlaksana iya, iya. secara maksimal. Iya, iya. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini itu alhamdulillah setiap hari bersama teman-teman itu semangat melaksanakan. Iya, ya, alhamdulillah berarti seluruh rekan-rekan, seluruh apa mendukung ya Bu ya, Sangat sehingga mendukung. perubahan ini perubahan yang banyak dari Iya, Senin sangat, sampai iya. hari Sabtu. Nah, ya, Masya Allah, Sangat luar biasa sangat sekali. ada perubahannya, Bu. Iya, iya. Karena sebelumnya di sini pun yang siswa yang ditemui itu di segi karakter itu masih minim, tetapi setelah adanya pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan itu mulai berangsur ke arah yang lebih Iya, baik. luar biasa ya Bu ya. Baiklah Bu Eni, dalam praktik-praktik baik yang sudah Bu Eni lakukan di kelas yang sudah Bu Eni sampaikan tadi, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apakah ada Bu Eni Bu Eni tampilkan di jurnal yang refleksi 2 mingguan itu Bu? Ada melalui video aksi nyata. Oh iya, iya, iya. Berarti sudah ada dilakukan dalam video aksi nyata ya Bu ya, luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya Ibu sudah melakukan aksi nyata mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang lagi jalan 1.4. Portofolio apakah Ibu sudah menuangkannya dalam portofolio digital? Sudah, Bu. Sudah sampai kepada demonstrasi kontekstual modul 1.4 sudah Iya, iya, dimasukkan. iya, iya. Oh, mantap sekali ya Bu Eni ya. Belajar, Bu. Iya. Berarti Ibu sudah menuangkannya di dalam portofolio digital ya Bu ya. Nah, portofolio digital ini Ibu rancang sebagus-bagus mungkin karena setiap mulai dari modul 1.1, 1.2 dan seterusnya nanti di modul 3.4 nanti itu di lokakarya yang ke-7 nanti itu kita akan kembali melakukan lokakarya besar namanya, itu nanti kita tetap menghadirkan pengawas, menghadirkan kepala-kepala lagi untuk melakukan pandangan hasil. Makanya di portofolio digital ini apapun yang Ibu lakukan, baik itu berupa dokumentasi, foto, video, itu Ibu rancang sebagus mungkin untuk melakukan memasukkannya ke dalam portofolio digital. Tak sekali Ibu ya sudah selesai portofolio digitalnya. Kemudian media apa yang Ibu gunakan dalam portofolio digital ini, apa media yang Ibu gunakan? Google. Ya dalam Google sedia ya Bu ya. Kemudian apa-apa saja yang sudah Ibu tuangkan di dalam portofolio digital? Mulai dari tugas tugas ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, kemudian aksi nyata, itu sudah dimasukkan dalam portofolio digital. Mantap sekali ya Bu ya. Iya, 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 iya. Nah, ya, Ibu lanjutkan saja portofolio digitalnya sampai dan dirancang sedemikian menarik mungkin gitu. Baiklah Ibu, kemarin di dalam lokakarya orientasi kita akan ada membuat peta posisi diri. Nah, di peta posisi diri itu apa yang Ibu sudah tuangkan kan Ibu sudah banyak memang mengisi peta posisi diri itu. Nah, sekarang Ibu sudah belajar 4 modul, mulai dari 1.1 sampai 1.4. Apakah
sudah sesuai dengan peta posisi diri yang Ibu buat waktu lokal karya orientasi kemarin? Mudah-mudahan itu sesuai Bu, Iya. sesuai dengan kita posisi dirinya, karena di sini pun berusaha menyesuaikan dengan yang diharapkan. Di situ kan ada kompetensi yang apa yang sudah baik kita lakukan, apa yang belum kita lakukan di peta posisi diri itu. Nah, kemudian kompetensi apa yang sudah baik yang Ibu lakukan di situ? Coba Ibu jelaskan kompetensi baik di dalam peta posisi diri itu yang sudah Ibu lakukan. Mungkin sedikit tidak begitu banyak mungkin Bu, karena mungkin di awal-awal baru. Mungkin ketika pembelajaran itu berusaha untuk memusatkan kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian di sini juga yang sudah dilakukan adalah sebagai apa namanya itu untuk mengajak teman, mengajak teman ikut aktif atau membimbing atau jadi coach teman dalam suatu kegiatan. Contohnya dalam kegiatan umpamanya KKG itu juga kemarin juga memberikan informasi-informasi kepada teman tersebut. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Sudah sampai tidak hanya di rekan-rekan sekolah tapi sudah sampai juga ke komunitas KKG Ibu. Baiklah Ibu, untuk untuk peta posisi diri ini kompetensi apa yang kan banyak kompetensinya tuh Bu. Kompetensi apa rasanya yang perlu Ibu tingkatkan? Mungkin ibu apa namanya kepemimpinan yang terhadap pengembangan manajemen sekolah dan pengembangan sekolah Bu, karena itu mungkin masih belum apa namanya terlalu maksimal tentang kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Baiklah Ibu, kemarin Ibu membuat peta posisi diri ini sama rencana pengembangan diri kan di pemikiran Ibu masih nol tuh. Apa yang apa ya yang akan saya tuangkan dalam peta posisi diri? Apa ya rencana yang kan karena masih dalam angan-angan saya belum masih menerawang kira-kira apa ya kemana tujuannya apa arahnya kan waktu itu seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira yang Ibu buat di awal waktu lokakarya orientasi itu sudah cocok tidak dengan yang Ibu lakukan sekarang? Mungkin karena kemarin pun yang saya buat itu adalah diskusi dengan teman sejawat dan juga diklat atau melakukan kegiatan-kegiatan KKG itu alhamdulillah sudah mulai berjalan. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu ini ya. Berarti Walaupun masih belum maksimal. Iya. Tapi sudah mulai dilakukan. Iya. Berarti Ibu di dalam kalau ada Ibu merasa itu masih kurang masih kurang pas dengan rencana Ibu nantinya peta posisi diri ini sama rencana pengembangan diri ini kan masih banyak modulnya ke depan nih. Kalau Ibu merasa tidak cocok, kalau Ibu merasa ada yang perlu diperbaiki, boleh Ibu perbaiki sesempurna mungkin. Jadi tidak hanya walaupun ini sudah kita sudah kirim, kita sudah masih boleh dirubah. Nanti kalau memang ada yang ingin ditambahkan berarti iya boleh, masih boleh. Misalnya Ibu mau setelah belajar modul berarti ternyata rencana saya kurang ya, seperti itu. Jadi bisa Ibu tambahkan lagi di rencana pengembangan diri Ibu. Kan kita dalam 4 modul ini kan sudah ada tuh yang dulu kita membuatnya pemikiran kita masih nol, nggak tahu ini gitu. Nah sekarang yang pemahaman yang sudah Ibu terima selama modul 1.1 sampai 1.4 bisa Ibu tuangkan lagi ke dalam rencana pengembangan diri itu. Jadi berkelanjutan jadinya. Baiklah Ibu, berarti untuk umpan balik, bagaimana umpan balik Ibu sekarang setelah belajar dari keempat modul tadi itu? Itu sangat senang sekali sebenarnya karena banyak hal yang dipelajari mulai dari 1.1 sampai 1.4 itu adalah apa namanya pengalaman yang sangat berharga Bu. Karena sebelumnya itu mungkin
belum terpikir sampai ke Iya, situnya, masih awam ya, Bu, masih ya. awam. Tetapi dengan kegiatan ini itu sangat banyak manfaatnya, Bu. Mulai dari itu tadi filosofi pemikirannya, ternyata yang selama ini yang dilakukan itu belum cocok dengan Iya. hal tersebut. Sampai budaya positif pun itu sangat ternyata saya selama ini belum ideal ya. Nah, Iya. karena pada posisi kita, pada posisi kontrol kita, karena mungkin banyak sebagai penghukumnya, pembuat merasa bersalahnya, tetapi ternyata yang lebih ideal adalah posisi sebagai manajer. Nah, itu Iya. banyak hal yang dapat dirasakan dari kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti banyak teman yang ingin ikut bergabung dalam kegiatan JNT ini. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah banyak yang berubah berarti ya Bu ya. Alhamdulillah, hebat sekali, luar biasa. Paling tidak pemikirannya sudah mulai berubah Iya. dari yang sebelumnya. Iya, luar biasa sekali Bu Eni. Baiklah Ibu Eni, kita hari ini masuk kepada sesi terakhir, yaitu refleksi tentang pendampingan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, setelah dari tadi kita melakukan berdiskusi, melakukan pendampingan, apa ide-ide baru yang Bu Eni peroleh dari pendampingan hari ini? Baik Bu, mungkin ide-idenya tentang tugas-tugas yang akan dibuat lebih kreatif lagi. Kemudian mungkin nanti ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 1 itu mudah-mudahan terlaksana dengan baik, bisa bekerja sama di sekolah dengan baik, sehingga dunia pendidikan itu sesuai dengan yang Sekali Bu ya, berarti Ibu sudah mendapat ada gambaran-gambaran ide-ide yang akan Ibu lakukan setelah pendampingan ini. Luar biasa sekali ya Bu ini. Baiklah Bu ini. Kemudian untuk pendampingan berikutnya, apa yang perlu diperbaiki rasanya Bu ini? mungkin masalah waktu mungkin ya Bu. Iya. Mudah-mudahan Lebih awal. bisa lebih awal lagi. Jadi kita lebih leluasa lagi untuk berdiskusi karena Iya. kalau sore-sore sudah mulai kurang fokusnya Bu. Nah, kalau pendampingan ini sangat bermanfaat sekali Bu, karena mana yang tidak tahu bisa kita berdiskusi langsung. Kalau terkait dengan pembelajaran daring selama ini kan ada kita daring dengan fasilitator, ada daring dengan instruktur. Nah, tentang ada enggak kendala Ibu? Itu sangat ada Bu. Iya. Kendalanya jaringan itu di tempat saya itu lemah. Iya. Apabila lampu mati itu jaringan langsung hilang Bu. Ini perlu saya sampaikan kepada fasilitator Iya. nanti ini Bu. Jadi berarti ada di video kita nanti ya. Iya. Memang karena di kegiatan daring itu saya sering terlempar jadinya Bu. Iya. Jadi tidak kurang efektif jadinya kalau masalah daring tersebut. Iya. Karena jaringan. Iya Ibu. Berarti masalah Ibu yang terbesar sekarang di pembelajaran daring ini masalah jaringan Ibu ya. Jaringan. Masalah jaringan, kalau dibuka videonya terlempar, kalau mati lampu hilang. Iya. Kadang harus Iya. tutup kamera jadinya Bu, baru bisa mendengar suara dari pasien maupun teman. Ya, baik Ibu, nanti akan kami sampaikan kepada hasilnya tentang kendala yang Ibu hadapi di dalam pembelajaran daring ini. Terima kasih Ibu Eni sudah melakukan diskusi ini dengan lancar dan terbuka. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Sama-sama juga Bu. Terima kasih telah hadir di sekolah ini. Jadi banyak ilmunya yang didapatkan dari Ibu. Sangat bermanfaat pendampingannya Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Eni ya. Baiklah Bu Eni, pertemuan kita, pendampingan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.